Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairunisa Putri Fadilah. Di video ini saya akan menjelaskan tentang persepsi komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal merupakan salah satu proses komunikasi yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Agar proses komunikasi interpersonal ini dapat berjalan dengan baik, kita juga harus memahami tentang apa itu persepsi komunikasi interpersonal. Hal ini dikarenakan kita akan selalu melakukan atau menggantungkan proses komunikasi kita dengan orang lain terhadap persepsi yang kita miliki, terhadap proses komunikasi itu sendiri, dan juga terhadap satu kesatuan konteks komunikasi yang kita lakukan dengan orang lain. Salah satu seorang ilmuwan bernama Joseph DeVito menjelaskan bahwa persepsi merupakan proses kesadaran yang dimiliki oleh seseorang mengenai suatu objek atau kejadian, khususnya yang terjadi terhadap orang lain, yang dirasakan melalui dengan panca inderanya. Proses komunikasi interpersonal ini memiliki beberapa faktor. Yang pertama itu ada faktor situasional dan yang kedua ada faktor personal. Faktor situasional merupakan faktor eksternal yang dapat diamati oleh komunikator ataupun komunikan, seperti misalnya deskripsi verbal, atau mimik wajah, kinesik, atau arti faktual. Faktor personal adalah faktor yang secara langsung dapat mempengaruhi kecermatan persepsi seseorang, seperti misalnya dari pengalaman, kejadian, atau kejelian seorang komunikan dalam menangkap stimulus dari seorang komunikator dalam melakukan proses komunikasi. Persepsi komunikasi interpersonal ini juga memiliki berbagai macam proses. Di antaranya itu ada stimulasi, organisasi, interpretasi, dan evaluasi, memori, serta pengingat. Nama saya Septia Anggun, ingin menjelaskan tentang konsep diri. Konsep diri, menurut William de Brooks mendefinisikan bahwa konsep diri adalah pandangan dan perasaan kita terhadap diri kita. Persepsi diri bersifat fisiologis, sosial, dan fisis. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri. Yang pertama, ada orang lain. Menurut Harry Stas Sullivan menjelaskan bahwa jika kita dihormati, diterima karena keadaan diri kita akan cenderung menyenangi diri kita. Sebaliknya, jika kita sering disalahkan, tidak dianggap, maka kita tidak akan menyenangi diri kita. Yang kedua, ada kelompok rujukan, di mana jika seseorang melihat suatu kelompok, seseorang itu akan mengarahkan perilakunya dan bertindak sesuai dengan ciri-ciri kelompoknya. Pengaruh konsep diri terhadap komunikasi interpersonal. Konsep diri berpengaruh dalam menentukan komunikasi interpersonal karena setiap orang bertingkah laku sependapat mungkin sesuai dengan konsep dirinya. Menurut William de Brooks dan Philip Emmert, ada 4 tanda orang yang memiliki konsep diri negatif. Yang pertama, peka terhadap kritik. Yang kedua, responsif terhadap pujian. Yang ketiga, sikap hiperkritis. Yang keempat, cenderung merasa tidak disenangi orang lain. Ada 4 tanda orang yang memiliki konsep diri positif. Yang pertama, mampu mengatasi masalah. Hai guys, Assalamualaikum. Saya Yudia Nurulita dari kelompok 3. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu atraksi interpersonal. Jadi, atraksi interpersonal ialah kecenderungan seseorang untuk menilai orang lain yang pada akhirnya akan memunculkan rasa tertariknya kepada orang yang bersangkutan. Nah, di sini saya mempunyai contoh atau beberapa faktor. Yang pertama ada kesamaan karakteristik personal. Jadi, orang yang memiliki kesamaan dalam sikap, keyakinan, tingkat sosioekonomis itu cenderung saling menyukai satu sama lain. Yang kedua, ada tekanan emosional atau stres. Jadi, apabila orang yang berada dalam keadaan yang mencemaskan atau memikul tekanan emosionalnya, maka dia akan menginginkan kehadiran orang lain untuk menemaninya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tridatna Rahmawati. Di sini saya akan menjelaskan hubungan interpersonal. Dalam sudut pandang psikologi komunikasi, hubungan interpersonal yang baik dapat membuat orang semakin lebih terbuka untuk mengungkapkan dirinya, semakin lebih cermat dalam memberikan persepsi terhadap dirinya dan orang lain, sehingga komunikasi yang berjalan akan semakin efektif.
Proses komunikasi yang terjadi antara dua individu secara akrab dan tatap muka, spontan, dan tidak direncanakan. Dalam hubungan interpersonal, terdapat tahapan-tahapan hubungan interpersonal. Yang pertama itu ada kontak. Dalam tahapan ini, terdapat beberapa jenis kontak persepsi, seperti apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Contohnya seperti perkenalan. Dari penelitian tersebut berpendapat, pada tahapan kontak inilah kita nantinya akan memutuskan apakah kita ingin melanjutkan hubungan tersebut atau tidak sama sekali. Kedua ini ada keterlibatan. Dalam tahap ini, jika kita ingin mengenal seseorang lebih baik lagi atau lebih dalam, maka kita akan melanjutkan keterlibatan tersebut dengan cara memberitahu informasi tentang diri kita untuk memulai interaksi tersebut. Selanjutnya itu adalah keakraban. Dalam tahap ini, pertukaran interpersonal berkembang dan menjadikan kita lebih sering membicarakan hal secara rinci tentang hubungan tersebut. Selanjutnya terdapat tahap kemunduran. Mengapa tahap ini terjadi? Karena melemahnya suatu ikatan dalam hubungan tersebut. Yang selanjutnya itu ada tahap perbaikan. Dalam tahap ini, kita menganalisa apa yang salah dan mulai menemukan titik terang atau cara untuk mengatasi keretakan hubungan tersebut. Yang selanjutnya adalah putusnya hubungan. Dalam tahap ini, ikatan antar individu benar-benar putus dan tidak bisa diperbaiki atau dibicarakan lagi. Dalam hubungan interpersonal juga terdapat faktor-faktor yang mengaruhi hubungan interpersonal. Yang pertama itu ada percaya. Percaya itu paling penting dalam faktor ini, karena percaya diartikan sebagai suatu keyakinan yang kuat mengenai keandalan, kebenaran, kemampuan, atau kekuatan seseorang. Yang kedua itu terdapat sikap sportif. Dalam sikap ini untuk mengurangi risiko defensif dalam komunikasi. Yang ketiga itu ada sikap keterbukaan. Sikap ini memiliki pengaruh yang besar terhadap keefektifan komunikasi interpersonal. Ini saya akan memberikan contoh dari hubungan interpersonal dalam psikologi komunikasi. Sebagai contoh, saya dan teman saya saling mengenal sejak semester 1. Belum ada setahun kami mengenal, tetapi kami sangat dekat dan sangat akrab. Hal ini dikarenakan kami saling terbuka dan saling mempercayai. Kami saling mendorong satu sama lain untuk menjadi lebih baik, dan kami tidak segan untuk membicarakan permasalahan-permasalahan secara terbuka. Itu semua agar hubungan yang berjalan itu berjalan dengan baik dan sangat efektif ke depannya.